warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pengurus Dewan Keluarga Masjid Muhajirin meminta saya untuk membuat tulisan singkat tentang Islam. Pengurus mengharapkan tulisan tersebut dapat saya sajikan sekali dalam sebulan. Bagi saya, permintaan tersebut bukan saja merupakan tugas, tetapi sebuah kehormatan dan peluang yang rasanya mustahil saya tolak. Dalam beberapa waktu terakhir yang cukup panjang, kondisi kesehatan saya memang mundur sekali, sehingga hampir tidak dapat keluar rumah. Saya meninggalkan tempat tinggal saya hanya untuk melakukan hal-hal yang sangat penting, misalnya vaksinasi. Penyakit stroke ringan yang telah 2 kali menyerang menjadikan memori saya sangat terganggu, sehingga seperti yang saya katakan tadi, saya tidak dapat berpergian. Kalaupun saya pergi, harus disertai oleh istri, karena dialah yang menjadi petunjuk jalan sekaligus mengingat dalam apa-apa yang harus saya perbuat. Padahal selama puluhan tahun saya bepergian ke berbagai kawasan Nusantara untuk menyampaikan ceramah dan pengajian. Yang belum saya datangi di negeri tercinta ini adalah kawasan Maluku dan Papua. Di radio KLCBS, Karanglayung Citra Budaya Suara, saya mengisi acara telaah Al-Quran sampai selesai 30 juz. Kemudian apa yang telah saya sampaikan itu, yang telah direkam dengan cermat, dipancarkan kembali dari hari ke hari sampai sekarang. Semua merupakan kenangan indah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi saya kesempatan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, sekarang melalui DKM Muhajirin, Allah menganugerahi saya kesempatan untuk bersilaturahim dengan jamaah masjid yang selama waktu yang panjang berkomunikasi dengan saya. Pengurus DKM meminta saya untuk mengisi acara secara daring sebulan sekali. Kali ini saya akan berbicara tentang menghayati posisi diri sebagai orang Islam. Jamaah rahimakumullah, kita semua tahu bahwa menjadi orang Islam bukan hanya sebuah pernyataan diri yang tercantum dalam KTP, tetapi harus memenuhi segala tugas dan tanggung jawabnya. Ada sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi juga ada banyak kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang menunaikan kewajiban itu dengan baik. Orang Islam bukan hanya orang-orang yang menunaikan sholat, seperti yang dipahami sejumlah orang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Islam itu singkatan dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Artinya menunaikan sholat dari yang 5 waktu. Namun tentu saja hal itu tidak benar. Kalaupun kita hanya melihat dari segi sholat saja, maka kewajiban tersebut hanya bermakna dengan baik bila diniatkan sebagai ibadah, sebagai pengabdian diri secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah maknanya bila seseorang menunaikan sholat dengan motivasi ingin memperlihatkan dalam kutip kesalehannya kepada masyarakat. Sholat bukan kewajiban yang hanya ditunaikan secara fisik, tetapi harus dengan pemahaman yang berasal dari qalbu, berasal dari hati sanubari. Tatkala kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita harus menghayati kenyataan bahwa Allah itu Maha Agung, pencipta, pembina, penguasa segala sesuatu, termasuk setiap bagian dari tubuh kita sendiri. Ketika kita sujud dan meletakkan dahi bagian paling atas dari tubuh kita ke tanah, kita mesti sadar sepenuhnya bahwa kita ini bukan apa-apa, kecuali hamba Allah yang harus melaksanakan dengan penuh kesadaran apapun yang Dia perintahkan dan hindari apapun yang Dia larang. Itu baru sholat. Belum lagi banyak sekali ketetapan-ketetapan Allah lainnya yang harus kita tunaikan, yang dalam bahasa Inggrisnya itu berbunyi with love and joy, dengan sukarela dan gembira. Jadi siapa saja yang mengaku sebagai orang Islam harus siap untuk melaksanakan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena terpaksa, tetapi dengan kesadaran sepenuhnya untuk mematuhi apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan itulah orang akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Untuk kita lanjutkan insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.